Baik, kita ulang kembali ya perbincangan-perbincangan ini. Mana yang ada aja lah, mana yang bisa masuk. Baik, kita kita tampilkan kembali presentasinya ini. Ini mengulang ya bagi yang sudah alhamdulillah ya, yang sudah selesai proposalnya. Si Indra sudah jadi dimasukkan bahannya? Sudah, Bi. Sudah. Kapan ujian? Apa namanya itu? Nunggu Ibu Wanda lagi, Bi. Katanya lepas tanggal 10-nya ya, Bi. Nah, baik. Ini bagi yang belum dapat judul, belum dapat tema penelitian, ini banyak sebetulnya yang bermasalah. Karena di prodi itu saya seringkali menolaknya itu karena gini ya. Apa yang ditulis oleh mahasiswa itu pertama tidak terkait dengan prodi. Yang kedua itu dikarenakan sudah jenuh. Jenuh dalam artian sudah banyak orang yang membahas. Khawatir kita kalau orang sudah banyak membahas itu jangan-jangan nanti dianggap plagiat. Kalau sudah plagiat itu bermasalah kepada pribadi yang menulis termasuk kepada pembimbing dan institusi gitu. Nah, makanya kita harus harus mencari jalan lain. Nah, bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan ini tidak tidak terindikasi plagiat. Supaya tidak plagiat, tentu kita harus pintar mencari peluang, mencari kesempatan melalui kegiatan ya seperti ini, bimbingan-bimbingan online ini ya. Nah, sekarang saya coba alihkan kembali para mahasiswa yang belum menemukan tema penelitian yang cocok untuk prodi. Nah, kita perlu kiat. Nah, kiat dalam menetapkan tema riset dalam kacamata konseling Islam. Nah, pertama itu harus kita pahami bahwa konseling itu adalah layanan bantuan profesional. Pertanyaannya, apakah yang ditulis, yang diajukan oleh mahasiswa itu termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat layanan atau bukan? Nah, prodi akan mengapresiasi kalau yang ditawarkan itu adalah karya-karya yang syarat dengan muatan layanan bantuan. Nah, layanan bantuan itu dalam dua bentuk. Dalam bentuk pengembangan dan dalam bentuk penanganan. Nah, pengembangan itu kepada hal-hal yang positif melalui berbagai bimbingan. Nah, sementara menangani masalah KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu itu melalui proses konseling. Nah, karena itu kita harus paham juga dengan ranah keilmuan BKI itu. Nah, dalam konsep dakwah namanya dakwah bil irsyad. Nah, ini ada gambar saya buat. Kalau dakwah bil irsyad itu ada 4 cabangnya dan punya dahan serta ranting. Dan masing-masing dahan itu bisa kita ambil, kita ahlinya di bidang mana. Misalnya mau ke bimbingan, namanya irsyad. Nah, bimbingan itu banyak, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan apalagi bimbingan karir, bimbingan belajar, bimbingan macam-macam. Nah, bimbingan keagamaan ya.
Nah, itu masuk kepada bimbingan. Artinya di sini orang-orang yang tidak punya persoalan tapi ingin mengembangkan potensi, maka kita berikan layanan melalui bimbingan. Nah, kita bisa meneliti berbagai bentuk kegiatan bimbingan keagamaan, bimbingan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya taujih. Taujih itu adalah konseling. Nah, alaqatul musaadah, pertemuan untuk menolong. Nah, di sini banyak ini, ada konseling agama, ada konseling sosial, ada konseling keluarga, ada konseling karir, ada konseling adiktif, ya, ada konseling kesehatan mental, nah, dan macam-macam. Nah, ini adalah layanan dalam mengatasi masalah kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang terganggu lalu kita mencarikan solusi, maka itu ranah kegiatan konseling. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga namanya istifa, pemulihan, penyembuhan, itu disebut dengan terapi. Bidangnya juga banyak, ada bidang biologis, bidang sosiologis, bidang spiritual, mental spiritual, ya, bidang kalbu intuisi, intuitif, ya, dan macam-macam. Nah, kemudian ada penyuluhan. Nah, bidang penyuluhan itu juga ada penyuluhan keluarga sakinah, penyuluhan anti narkoba, penyuluhan agama, penyuluhan pembangunan, penyuluhan keluarga berencana dan sebagainya. Itu masuk ke ranah penyuluhan. Nah, sekarang kita boleh mengambil salah satu bidang dan dalami itu ranting mana yang mau dibahas gitu. Karena masing-masingnya punya bidang, punya jenis layanan, punya kegiatan pendukung, ya kan, punya prinsip, punya azas. Ambilnya satu. Nah, satu itu dikembangkan. Misalnya di bidang apa? Di bidang agama itu misalnya itu banyak juga. Nah, coba kita lihat ini penjelasannya. Nah, dan jadi kalau kita coba sederhanakan, konseling itu ada konseling agama, ada konseling kependidikan, ada konseling kesehatan, ada konseling keluarga, konseling karir, ya, ada konseling adiktif, ada konseling kesehatan mental, ada konseling sosial, ada konseling lintas budaya dan sebagainya. Jadi banyak jenis konseling itu. Tinggal lagi mau mengambil yang mana. Taruh misalnya ada yang tertarik dengan konseling agama. Nah, konseling agama itu seperti saya sampaikan tadi, dia punya bidang juga, punya cabang-cabang juga. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Kalau masuk ke akidah, bisa jadi kita mengembangkan konseling tauhid, konseling iman kepada Allah, konseling iman kepada malaikat, konseling iman kepada kitab, konseling iman kepada nabi dan rasul, konseling iman kepada hari kiamat, konseling takdir. Jadi banyak. Ini bisa dijadikan sebagai hal-hal yang bisa kita riset pada aspek ini. Itu di bidang akidah, di bidang tauhid. Banyak ambilnya satu, misalnya iman kepada Allah. Penguatan apa? Misalnya kan ketika kita bicara iman kepada Allah itu konseling tauhid, taruh masalahnya apa? Masalahnya misalnya kita menemukan di lapangan orang masih memperserikatkan Allah, orang masih kedukun, orang masih percaya kepada yang lain-lain, percaya kepada kubur, percaya kepada hutan-hutan yang punya keajaiban, percaya ke tempat misalnya kan. Nah, jadi yang merusak akidah. Nah, maka perlu diberi layanan konseling tauhid. Nah, bagaimana caranya membebaskan orang yang terjebak ke dunia mistik, ke dunia syirik melalui optimalisasi konseling iman kepada Allah. Itu bisa jadi sebuah judul ya. Kalau mau mengembangkan bisa masuk ke judul ini. Nah, banyak lagi itu kepada malaikat, kitab, nabi dan rasul atau iman kepada takdir misalnya. Nah, kalau kita melihat misalnya ada orang yang selalu berhadapan dengan musibah, nah, kadang-kadang nggak siap mental dia menghadapi musibah, maka
konselingnya adalah konseling takdir. Nah, sudah ada ini yang membahas ini, sudah ada ya, konseling kepada qada dan qadar itu sudah ada, dan saya menulis tentang konseling takdir. Nah, masalahnya apa? Masalah berhadapan dengan ketentuan dan ketetapan Allah yang kita nggak tahu. Lalu bagaimana menyikapi kondisi seperti itu? Nah, ini layak untuk diteliti juga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Istilahnya itu kan iman kepada apa baru? Iman kepada apa ya? Pada aspek pengembangan di bidang akidah. Kalau ibadah banyak lagi. Misalnya konseling syahadat, optimalisasi syahadat dalam perspektif konseling Islam dalam rangka menguatkan apa? Nah, salat misalnya konseling salat apa yang dibicarakan? Optimalisasi salat dalam perspektif konseling Islam dalam mengatasi kegelisahan misalnya, dalam menghilangkan keraguan-raguan misalnya. Jadi nanti bisa melalui konseling terapi salat, konseling puasa, konseling zakat, konseling haji dan umrah. Jadi banyak sebetulnya peluang yang bisa kita ambil. Nah, apalagi nih pengembangan bidang akhlak, konseling taubat, konseling wara. Nah, kemarin itu ada teman, ada kakak kalian itu membahas tentang konseling zuhud. Nah, konseling qanaah belum, konseling syukur sudah, konseling sabar sudah dibahas. Nah, konseling ikhlas belum. Konseling yakin, konseling tawakal, konseling mahabbah, konseling ridha, konseling tawakal. Nah, ini juga peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk kita kembangkan dalam riset. Nggak habis-habis ini, kayak gali sumur ya. Semakin digali dia semakin dapat sumber mata air ilmu. Apalagi konseling muamalah berkaitan dengan transaksi, komunikasi, karir dan sebagainya. Kalau kesehatan, konseling keperawatan bisa jadi berkaitan dengan kesehatan biologis, kesehatan psikologis, kesehatan sosiologis, kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan kalbu intuisional, kemudian kesehatan lingkungan, kesling. Nah, ini konseling kesehatan lingkungan ini sekarang ini tuh rumah sakit itu dipelajari. Nah, konseling sosial misalnya ada interaksi, partisipasi, sinergi ya tentang posisi komunikasi. Nah, ini bisa juga kita ambil bahagian yang bisa kita kembangkan. Nah, inilah di antara peluang-peluang yang bisa diambil oleh mahasiswa. Saya pikir bagi yang berminat nanti silakan dikembangkan, silakan diambil, silakan dipelajari. Kira-kira di aspek mana yang mau dilanjutkan nanti. Jadi jangan cemas, jangan ketakutan kehilangan tema-tema penelitian. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan berkaitan dengan peluang-peluang riset kita. Jadi kembali aja ke rumpun ilmu. Kalau sudah banyak orang yang membahas, kita kembali ke rumpun ilmu supaya kita tidak bingung, tidak tidak melancong jauh dari prodi konseling itu. Kita bahas yang lain-lain, kita ambil punya tarbiyah kan, kita ambil punya usuluddin, kita ambil risetnya ekonomi, jadi nggak bagus. Semestinya anak-anak dakwah ini khususnya BKI itu prodi BKI dia harus tahu rumpun ilmu sehingga nanti dari rumpun ilmu itu bisa kita kembangkan nanti kita mau menggali dan mencari yang mana. Oke, ada pertanyaan? Boleh ya bertanya, tak apa-apa. Berarti paham ya, itu peluang-peluang. Nah, sekarang kita mau tunjukkan cara untuk meneliti ya. Cara membuat proposal. Jadi isi proposal itu
pertama itu berkaitan dengan latar belakang. Latar belakang itu berbicara tentang alasan-alasan ilmiah, background, atau kronologis, mengapa ini kita ambil temanya. Kenapa kita mengambil tema riset ini. Nah, di situ ada termuat 3 alasan. Alasan pertama disebut dengan landasan filosofis. Yang kedua landasan teoritik. Yang ketiga faktual. Nah, ketiga-tiganya itu harus dituliskan di latarnya. Misalnya tadi ada yang mengambil di bidang konseling agama tentang syukur ya, atau sabar misalnya. Nah, karena intinya bicara tentang konseling sabar, apakah mau bicara tentang konsep atau penerapan sabar di dalam perspektif konseling sebagai terapi konseling, maka berawal dari sabar. Sabar merupakan, bukan ialah. Jadi pertama itu kalimatnya sabar merupakan titik-titik. Nah, kemudian sabar terbentuk oleh, sabar dalam realitanya seperti ini. Jadi coba tengok di lapangan bagaimana kondisi pentingnya sabar dalam kehidupan itu. Nah, ini yang disebut dengan landasan faktual. Nah, yang kedua fokus penelitian. Fokus penelitian itu berbicara tentang pokok atau inti yang mau kita teliti itu apa. Apakah kita akan meneliti konsep? Apakah kita akan menguji teori? Misalnya penelitian ini fokus untuk memperbincangkan persoalan di sekitar sabar. Bagaimana menerapkan sabar dalam kehidupan ketika menghadapi musibah titik-titik. Misalnya kan. Nah, maka dia fokus penelitian itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama kita sebut dengan rumusan masalah, yang kedua pertanyaan penelitian. Kalau rumusan itu satu saja. Misalnya penelitian ini mempertanyakan bagaimana merealisasikan sabar dalam mengatasi dampak musibah titik-titik dalam perspektif konseling Islam. Nah, jadi dia mempertanyakan bagaimana. Nah, ketika mempertanyakan bagaimana berarti itu jawabannya nanti proses. Nah, maka istilahnya bagian kedua itu berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pada waktu yang lalu, pada kajian-kajian atau literasi yang lama, literatur yang lama itu, pedoman penelitian itu menyatakan batasan masalah yang diambil dari teori. Nah, sekarang yang berlaku itu fokus penelitian terbagi kepada 2. Pertama rumusan masalah, yang kedua pertanyaan penelitian. Nah, untungnya apa? Kalau pertanyaan penelitian, kita bisa menentukan mau menanyakan apa, tidak terlalu terikat oleh teori. Kenapa tidak terikat oleh teori? Ya misalnya tadi kita bicara tentang sabar ya, penerapan sabar. Kalau bicara tentang penerapan pasti apa materinya, apa medianya, apa tekniknya, cukup 3. Jadi dia mempertanyakan apa. Nah, maka berikutnya berkaitan dengan tujuan penelitian. Kalau pertanyaannya apa yang mau didapatkan? Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan apa saja materi yang diberikan oleh konselor Islam dalam mengatasi hal-hal berkaitan dengan ini. Nah, apa materi sabar yang diajarkan? Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses atau apa yang dilakukan oleh konselor dalam menerapkan sabar dalam kehidupan. Nah, kalau tujuannya ini, maka nanti pasti metode penelitiannya adalah ke kuali. Tetapi kalau tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi misalnya
ada unsur variabel X dengan Y, seberapa besar pengaruh sabar terhadap ketenangan jiwa pasien di rumah sakit ini, misalnya, maka pertanyaan itu pasti jawabannya nanti harus melalui metode penelitian kuantitatif. Tapi kalau sekedar mengetahui apa yang dilakukan, apa materinya, apa medianya, itu boleh. Tetapi ingat, kalau misalnya bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, maka dia berubah metodenya ke penelitian eksperimen. Eksperimen riset bahagian dari kuantitatif. Dan nanti bisa dinarasikan dalam bentuk kombinasi, mixing method ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan bab 2. Jadi kalau bab 1 itu sampai tujuan dan kegunaan saja. Tidak ada lagi definisi operasional, tidak ada lagi sistematika penyajian atau penulisan atau penelitian. Nah, berikutnya pada bab 2 itu kita bicara tentang acuan teori. Nah, acuan teori ini berkaitan dengan apa yang mau kita teliti. Kalau tadi kita mau meneliti tentang sabar, maka kita bicara tentang konsep-konsep dari sabar itu. Sabar itu apa? Sabar itu terbentuk oleh apa? Ciri-ciri sabar itu apa saja? Dan apa yang dilakukan dalam riset orang berkaitan dengan implementasi sabar. Nah, jadi kita nggak bicara yang lain, karena bicara hanya tentang sabar saja. Sabar itu apa? Ciri-cirinya apa? Kemudian apa yang membuat orang bisa bersabar? Indikatornya apa? Metodenya apa? Nah, konsep-konsep sabar yang ada. Kemudian jangan lupa nanti kita juga berbicara tentang kajian relevan. Nah, kajian relevan itu diambil dari hasil riset. Biasanya ditemukan di jurnal-jurnal penelitian. Jurnal yang boleh dipakai itu adalah jurnal 3 tahun belakangan. Kalau sekarang tahun 2021, jurnalnya adalah 18-19-20. Nah, jurnal itu apa yang diambil? Yang diambil adalah temuan riset, bukan konsep yang dipakai oleh orang dalam penelitiannya. Tetapi kita menggunakan temuannya. Boleh juga kita bicara misalnya Andi Mapiri meneliti tentang ini. Dengan menggunakan metode penelitian ini, aspek utama yang diteliti adalah ini, hasil temuannya seperti ini, dan rekomendasinya adalah seperti ini. Jadi kita himpun sebanyak-banyaknya yang ada kaitannya dengan tema yang kita angkat. Nah, setelah itu kita baca apa bedanya dengan penelitian kita. Nah, ini yang disebut dengan novelty, kebaharuan. Nah, bedanya kalau orang meneliti tentang konsep, maka kita meneliti tentang pelaksanaan. Apabila orang sudah meneliti pelaksanaan, maka kita meneliti tentang evaluasi. Kalau orang sudah meneliti evaluasi, kita bicara tentang efek, tentang kontribusi, dan pengembangan, dan seterusnya. Ini ada semestinya yang disebut dengan kajian relevan yang dimasukkan pada bab 2. Kemudian bab 3, metode penelitian. Nah, kembali kepada metode penelitian. Metode penelitian itu tergantung kepada pertanyaan penelitian. Kalau misalnya pertanyaan penelitiannya tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja materi yang diberikan oleh konselor dalam menumbuhkan kesabaran, maka metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Tetapi kalau misalnya tujuannya untuk mengetahui seberapa besar efek penerapan sabar terhadap ketenangan jiwa, misalnya ada variabel X dan variabel Y, maka mau tidak mau kita namanya menguji dan mengukur. Karena kita menguji dan mengukur, maka metode yang harus dimasukkan adalah metode kuantitatif. Jadi yang menghukum
menghukum kita memilih metode itu bukanlah maunya kita, tetapi batasan atau pertanyaan penelitian data apa yang mau didapatkan. Tujuannya apa? Kalau tujuan riset seperti tadi untuk mengetahui, itu cukup dinarasikan melalui kualitatif, tetapi kalau untuk mengukur, pasti itu dikuantifisir, dikuantitatifkan. Bukan jawabannya karena tidak menggunakan angka, kedua-duanya menggunakan angka. Tetapi yang lebih tepat itu jawabannya adalah karena berkaitan dengan data yang dicari itu adalah bersifat naratif, data yang diperoleh itu adalah gambaran peristiwa dan kegiatan, tidak mengukur, maka dia menggunakan kualitatif. Tapi kalau dia mengukur, kalau dia untuk mengetahui konstribusi, mengetahui apa yang dilakukan, untuk mengetahui seberapa besar efek X terhadap Y, maka perlu digunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, itu pendekatan. Nah, kemudian nanti sumber data. Nah, sumber data di dalam kualitatif menggunakan informan, dalam kuantitatif menggunakan responden. Hati-hati, jangan sampai salah menggunakan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, teknik penetapan sampel. Nah, kalau teknik penetapan sampel di kuanti itu ada istilah populasi dan ada sampel. Populasi itu adalah keseluruhan dari responden yang akan menjawab instrumen yang akan kita berikan, sementara di dalam kuali dia tidak menggunakan istilah populasi, tetapi sumber data atau informan. Nah, nanti ada populasi, ada sampel. Nah, sampel itu adalah bahagian dari populasi yang ada, yang kita ambil apakah melalui acak, melalui random, ya, melalui snowball, atau melalui purposive sampling dan sebagainya. Dalam kualitatif dia hanya menggunakan dua istilah. Pertama purposive, yang kedua snowball. Purposive itu karena banyaknya populasi, banyaknya informan yang bisa mengisi, karena banyaknya tidak mungkin dalam waktu terbatas kita bisa meneliti. Maka dibuatlah kriteria yang logis, sehingga dengan kriteria itu didapatkanlah jumlah nanti dalam riset. Tidak perlu dibunyikan di metode itu berapa jumlah informannya, tetapi dalam kuanti wajib dibunyikan. Nah, berapa persen dari populasi yang ada itu ada aturan mainnya. Kemudian teknik pengumpulan data, alat yang digunakan, instrumen yang dipakai. Instrumen yang dipakai dalam kuali itu observasi dan wawancara. Observasi itu juga banyak, wawancara itu juga banyak. Pilihlah yang memungkinkan tepat untuk apa yang kita cari. Nah, dalam kuanti dia menggunakan angket, ya, menggunakan survei, menggunakan angket dan beberapa instrumen lainnya. Nah, tambah lagi nanti untuk kuali juga menggunakan dokumen, ya, studi dokumentasi, ya. Nah, kemudian termasuk nanti setelah itu teknik pengolahan data. Nah, jadi bagaimana mengolah data, kemudian bagaimana menganalisis data. Nah, jangan lupa nanti membunyikan dalam analisis itu menggunakan teori apa. Nah, makanya antara teori yang digunakan dengan metode yang dipakai itu dia sejalan. Jangan salah pasang. Nah, nanti teori itu berguna untuk membaca temuan. Sementara untuk mendapatkan temuan itu menggunakan metode. Nah, makanya di dalam bab 2 itu hanya dituliskan teori-teori yang akan kita pakai di dalam meneliti. Maka nanti metode kita juga akan dihukum oleh teori yang kita pakai. Di mana? Dalam menganalisis data. Nah, makanya pada bab 4 temuan penelitian itu nanti ada namanya bab analisis. Setelah ada temuan itu dalam bentuk observasi dan dalam bentuk wawancara, semua itu nanti
harus juga diberikan analisisnya. Nah, menganalisisnya menggunakan teori. Nah, makanya teori yang dipakai itu adalah kira-kira yang akan berguna di dalam menganalisis bab 4 atau temuan. Nah, makanya nanti harus belajar juga bagaimana menganalisis, mulai dari memaparkan data, mendeskripsikan data, ya kan, sampai nanti memberikan rekomendasi. Jadi bukan hanya menyimpulkan, perlu ada komentar dulu, perlu ada pembanding dulu. Membandingkan antara data observasi dengan data wawancara atau data studi dokumentasi. Dibandingkan, lalu nanti disimpulkan. Setelah disimpulkan, dibaca dengan teori. Dalam teori bagaimana? Temuan di lapangan bagaimana? Ketika itu bertentangan, sampaikan bertentangannya di mana. Ketika itu saling mendukung, mendukungnya pada aspek apa? Dan apa komentar kita, dan apa rekomendasi kita. Inilah yang disebut dengan istilah menganalisis. Bukan hanya memaparkan temuan saja. Nah, saya pikir itu yang penting ya bagi mahasiswa dalam membenahi skripsi ya, dalam menyiapkan langkah-langkah praktis di dalam penelitian ini. Saya pikir ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada yang ditanyakan nanti, saya akan buka sesi pertanyaan.